Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarrafal anam biwiladati sayyidil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ulil kiram amma ba'd. Alhamdulillah atas nikmatnya Allah Subhanahu wa taala kembali kita dipertemukan dalam malam hari ini dalam pengajian An-Nukhba Al-Mardiyah fil Ahaditsin Nabawiyah, yang mana insya Allah pada malam hari ini kembali akan dijelaskan oleh Alena Al-Ustaz Al-Hajj Umar Mansur Ar-Rahimi. Kepadanya kami persilahkan dengan hormat. Padahal sih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah kita kembali melanjutkan kajian kita pada malam hari ini, lanjutan pembahasan kitab An-Nukhbah Al-Mardiyah fi Al-Ahadits An-Nabawiyah. Nah, dan kita masih pembahasan tentang pasal yang ke-7. Pasal yang ke-7, Muhimmatu al-Mujtama'atil Islamiyah. Ya, Muhimmatu al-Mujtama'ati al-Islamiyah. Ya, urgensi masyarakat Islam atau pentingnya. Ya, bahwasanya eh, masyarakat Islam itu, ya, manusia yang senantiasa hidup dalam bimbingan Islam itu sangat penting di tengah-tengah masyarakat, ya, sangat penting dalam kehidupan. Orang-orang yang senantiasa beramal dengan ajaran Islam, bermanfaat untuk diri mereka sendiri, eh, dan bermanfaat juga untuk orang lain. Ya. Dan di pasal ini Andre Guruta akan menjelaskan satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari hadis dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sinfani minan nas, idza saluha saluhan nas, wa idza fasada fasadan nas. Dua kelompok manusia yang ada di tengah-tengah masyarakat Islam. Kalau dia baik, duanya baik, maka seluruh manusia baik. Kalau dua-duanya buruk, kedua-duanya ikut buruk. Dan Andre Kurta sudah menjelaskan tentang kelompok yang pertama, yaitu tentang ulama, umara dan ulama. Umara sudah dijelaskan. Umara sudah dijelaskan syarat-syaratnya seorang umara, seorang pemimpin yang kriteria-kriteria pemimpin yang ideal dalam masyarakat Islami. Begitu juga bagaimana sikap seorang Muslim terhadap penguasanya. Sikapnya bagaimana, kewajiban taat dalam perkara-perkara yang ma'ruf, menasihati dengan cara yang bijak, tidak memberontak, dan sebagainya. Kemudian kita juga sudah menjelaskan sebagian tentang kelompok yang kedua, yaitu al-ulama. Dan kita berakhir kemarin pada penjelasan tentang sifat-sifat ulama. Sifat-sifat ulama. Di antara sifat ulama, kata Andre Guruta di sini, wa min sifatil ulama. Wa min sifati al-ulama. Di antara sifat-sifat seorang ulama, tentunya seorang talib al-ilm, penuntut ilmu, harus berusaha untuk meraih sifat-sifat ini. Kalau memang ingin menjadi seorang ulama, kalau ingin menjadi orang yang berilmu, mesti mereka berusaha untuk meraih sifat-sifat tersebut, senantiasa menghiasi dirinya dengan sifat-sifat tersebut. Semakin dalam keilmuan seseorang, maka semakin sempurna sifat-sifat
ini pada dirinya sehingga pantas dikatakan dia seorang ulama. Ya. Kata Andre Gurta di antara sifat tersebut annahum yudarrisun. Annahum yudarrisun. Mereka senantiasa mempelajari dan mengajarkan. Eh, atau ya drusuna awalan bisa di sini karena Andre Gurta di sini tidak mentashkil, tidak memberikan harakat, jadi bisa dibaca annahum yadrusun, belajar. Bisa juga yudarrisun, mengajarkan. Ya. Tentunya belajar dulu baru mengajarkan. Ya. Jadi berusaha mempelajari wa yajtahidun, berijtihad. Ya. Baik dia berijtihad untuk meraih ilmu sebanyak-banyaknya, ya, karena menuntut ilmu itu perlu jihad, perlu juhud, perlu ijtihad. Apa artinya ijtihad? Ijtihad di sini bukan berarti dia mengeluarkan hukum, tidak. Ijtihad artinya badlul juhd, mengeluarkan segala kemampuannya, semua yang dia bisa. Apakah itu tenaga, pikiran, waktu, harta, bahkan dia korbankan seluruhnya, dia infakkan seluruh yang dia miliki, untuk mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya. Ya. Dan berusaha juga mengajarkan, karena selain belajar itu butuh usaha, butuh tenaga, butuh jihad, butuh mengorbankan segala ini. Begitu juga dengan mengajar juga butuh butuh semangat, butuh tenaga, ya, butuh pemikiran. Ketika ingin menyampaikan ilmu, dia harus menyiapkan materinya, dia harus berusaha bagaimana supaya penyampaiannya mudah dipahami, bagaimana ilmu yang dia sampaikan betul-betul membekas di hati para murid-muridnya, para jamaahnya. Dia jistahidun annahum yadrusuna au yudarrisuna wa yajtahiduna ibtigha'a ridwanallah. Dengan syarat ini, syaratnya ketika dia belajar atau ketika dia mengajarkan ilmunya, niatnya hanya untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang diharap, tidak ada yang diinginkan kecuali meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Dia belajar untuk keridhaan Allah, menuntut ilmu, bagaimana dia bisa memperbaiki akidahnya, memperbaiki keyakinannya, memperkuat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengetahui kewajiban-kewajiban dia terhadap Allah, bagaimana dia beribadah, apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang diharamkan oleh Allah. Itu semua tujuannya beribadah. Raf'ul jahl an nafsi. Itu yang pertama. Niat pertama kita menuntut ilmu adalah mengangkat kebodohan pada diri kita. Kebodohan terhadap tugas penciptaannya. Bagaimana dia kebodohannya terhadap Allah, terhadap hak-haknya Allah, itu diangkat dengan menuntut ilmu. Jadi niatnya menuntut ilmu adalah menggapai ridhonya Allah Subhanahu. Begitu juga ketika menyampaikan ilmunya, mengajarkan ilmunya, mendakwakan ilmunya juga harus tujuannya, niatnya menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. La liyuqala an ahadihim annahu alim. La liyuqala an ahadihim annahum alim. Tidak dengan niat untuk dikatakan pada salah seorang di antara mereka, di antara penuntut ilmu itu atau di antara ustadz da'i itu, tidak ada di antara mereka yang niatnya untuk dikatakan bahwasanya dia seorang alim. Tidak, bukan untuk dipuji, bukan untuk dibangga-banggakan, bukan untuk diangkat kedudukannya, diangkat kedudukan Allah.
Jangan berharap dari manusia untuk dimuliakan, tapi Allah yang akan memuliakan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah sendiri yang akan mengangkat derajatnya orang yang berilmu. Maka jangan sampai ketika menuntut ilmu mengharap dari manusia supaya dipuji, supaya dihormati, supaya cium tangan. Nah, tidak. Ya. Itu akan datang dengan sendirinya. Orang-orang akan memuliakan ulama yang betul-betul ikhlas karena Allah. Tapi kalau dia belajar karena hanya untuk itu, maka itu bukan sifat seorang ulama. Seorang ulama memiliki niat yang tulus, memiliki niat yang ikhlas. Nah, sebagaimana ini, Andre Gurta menyebutkan hadis An Ka'ab bin Malik. An Ka'ab ibn Malik. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man talabal ilma, man talaba al ilma, siapa yang menuntut ilmu, mempelajari ilmu, liujariya bihi al ulama, liujariya bihi al ulama, untuk mendebat ulama, ya, untuk menampakkan keilmuannya di hadapan ulama, membantah ini, mengkritik ini, ingin dia pamerkan keilmuannya. Ya. Wa yumariya bihi sufha, al-mira, dia ingin berdebat dengan orang-orang bodoh. Ya. Orang-orang yang tidak berilmu, dia mau debat dengan mereka, pasti menang. Ya. Ingin memperlihatkan bahwa dia seorang yang berilmu. Wa yasrifa bihi wujuhan nas ilaihi, dia menuntut ilmu supaya manusia memalingkan pandangannya kepadanya, supaya orang-orang melihat kepada dia, memuji dia, mengagungkan dia. Kata Rasulullah, siapa yang menuntut ilmu dengan niat-niat seperti ini, adakhalahu Allahu nar, adakhalahu Allahu nar, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka jahannam. Waliyadzubillah. Ya, hanya perbaiki niat. Makanya di antara orang yang pertama kali masuk neraka, bagaimana dalam hadisnya Abi Hurairah di Sahih Muslim, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna awwalan nas yuqda yaumal qiyamati alaih, orang yang pertama kali diputuskan pada hari kiamat, dilemparkan ke dalam api neraka, dia yang pertama kali dihukum atau diadili. Di antaranya rajulun ta'allama al-ilm, seorang yang menuntut ilmu, wa'allamahu, kemudian dia mengajarkan ilmunya, wa qara al-Quran, dia menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, bertilawah Al-Quran, diberikan ilmu Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'utiya bihi, ketika dihadapkan, didatangkan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafah, Allah memperlihatkan nikmatnya, kamu sudah diberikan ilmu, dimudahkan ilmu, diberikan fasilitas untuk menuntut ilmu. Qala fama amilta fiha, Allah bertanya, apa yang kamu lakukan dengan ilmu tersebut? Apa yang kau perbuat dengan ilmu yang telah dimudahkan kepadamu? Yang mana banyak orang sulit sekali menuntut ilmu, tidak mendapatkan fasilitas untuk menuntut ilmu, tidak diberikan kemudahan untuk menuntut ilmu. Kamu diberi, apa yang kamu lakukan? Qala, orang itu menjawab, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Di mulutnya mengatakan, aku menuntut ilmu, aku mengajarkan ilmu, aku membaca Al-Quran demi engkau ya Allah. Qala, Allah mengatakan, kadzabt, Allah membantah ucapan dia bahwa kamu berdusta. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala 'alim. Nah, seperti yang disebutkan Rigrutta, kau menuntut ilmu
Kamu mempelajari ilmu, terkhusus ilmu agama, agar kamu dikatakan seorang alim. Kamu dipuji bahwa kamu seorang alim. Wa qara'tal Qur'ana liyuqal huwa qari'. Kamu membaca Al-Quran supaya dipuji bahwa dia ahli qira'ah. Masya Allah, bacaannya indah. Ingin mendapatkan pujian. Ya. Supaya dia dijadikan imam, bayarannya tinggi. Supaya dia mendapatkan hadiah besar. Jangan itu yang diharapkan. Ya. Itu dunia akan mengikut tanpa diniatkan. Allah yang akan memberikan dunia. Maka jangan itu yang menjadi tujuan. Tujuan adalah ridha Allah. Kalau kita sudah mendapatkan ridha Allah, maka dunia akan dimudahkan. Tapi kalau kita kejar dunia, kita meninggalkan Allah, maka dunia tidak akan kita raih. Dan begitu pula akhirat tidak akan kita raih. Jadi ketika dia mengatakan, saya menuntut ilmu karena engkau ya Allah, saya membaca Al-Quran karena engkau ya Allah, Allah mengatakan kadzab. Nama qara'tal Quran, ta'allamtal ilm, liqal alim. Qara'tal Quran yuqal qari'. Faqad qil. Dan sudah dikatakan, kamu sudah dipuji, kamu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan. Niatmu untuk dipuji, niatmu untuk dibangga-banggakan oleh manusia, sudah kamu dapatkan di dunia. Sekarang di akhirat kata Allah, tsumma umira bihi. Kemudian diperintahkan dengan orang tersebut, fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Dia diseret dengan wajahnya, jadi bukan berjalan dengan kakinya, tapi dengan wajahnya diseret, kakinya di atas, mukanya, wajahnya itu diseret, kemudian dilemparkan ke dalam neraka jahannam. Wal'iyazubillah. Jadi sifat seorang ulama harus berilmu atau menuntut ilmu karena Allah. Makanya saya di sini mengatakan, fal alimu yaqulul haqqa. Seorang alim, seorang yang berilmu, dia mengucapkan kebenaran. Apa yang dia tahu dari kebenaran, dia sampaikan. Walau aghdabat dunya kullaha. Walau aghdabat dunya kullaha. Sekalipun dia membuat marah seluruh dunia, dia tidak takut. Selama yang dia sampaikan adalah kebenaran dengan cara yang benar juga. Karena terkadang ada orang menyampaikan kebenaran, manusia marah karena caranya yang salah. Dengan cara yang benar. Dia menyampaikan akidah yang benar, keimanan kepada Allah, memperingatkan manusia dari kekufuran, menyampaikan tauhid, memperingatkan manusia dari kesyirikan, mengajak kepada pengamalan terhadap sunnah Nabi SAW, dia sampaikan semua. Mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan ridhanya Allah sekalipun manusia seluruhnya tidak senang. Li'annahu kata Syekh, li'annahu tahmilu amanatan. Li'annahu tahmilu amanatan. Karena dia memikul satu amanah. Seorang alim itu ada amanah di pundaknya. Dia pikul itu amanah. Ilmu itu adalah amanah. Diberikan pemahaman terhadap Al-Quran, diberikan pemahaman terhadap hadis, diberikan pemahaman dalam beragama. Itu amanah. Harus disampaikan, diajarkan, diamalkan. Fala yarda li nafsihi al-khiyanah biqaulil batil. Dia tidak ridha terhadap dirinya dengan pengkhianatan. Dia tidak mau berkhianat. Dia tidak ridha untuk berkhianat. Karena dia tahu bahwa khianat itu sifat yang buruk. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul. Jangan kau mengkhianati Allah dan Rasulnya. Mengkhianati Allah dengan tidak mengamalkan firman-firmannya. Mengkhianati Allah, mengkhianati Rasul dengan meninggalkan sunnah-sunnah dan ajaran-ajarannya. Dia tidak mau khianat. Dia sampaikan selama itu kebenaran dengan cara yang baik. Sekalipun dia harus dicela, dia harus dihina. Karena ini amanah, tanggung jawab. Dia tidak ridha
eh, ada pada dirinya sifat khianat. Biqaulil batil, dengan mengucapkan ucapan yang batil. Yang haram dia bilang halal, yang halal dia bilang haram. Eh, Jadi ini sifat seorang alim. Eh, Dia ikhlas dalam menuntut ilmu dan dia ikhlas dalam menyampaikan ilmunya karena Allah Subhanahu wa taala. Eh, La yakhafuna 'ala Allah laumata laim. Dia tidak takut karena Allah celaan orang yang mencela. Ya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membaiat sahabatnya, sebagaimana diriwayatkan oleh Ubadah bin Samit mengatakan bayakna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ala sam wa ta'ah. Kami membaiat Rasulullah dalam untuk senantiasa taat dan mendengar, ya, fil mansyati wal makrah, baik dalam keadaan semangat, dalam keadaan senang, wal makrah, ataupun dalam keadaan tidak senang, dalam keadaan tidak ridho. Pokoknya kalau Nabi memerintahkan tetap dia lakukan, sekalipun bertentangan dengan kepentingan pribadinya atau bertentangan dengan hawa nafsunya. Itu bayatnya. Wa alla nunazi al-amra ahla. Wa alla nunazi al-amra ahla, kami tidak akan menentang, ya, seseorang yang diberikan kuasa. Ketika seseorang diberikan wewenang, tanggung jawab menjadi pemimpin, kita tidak boleh menjatuhkan kedudukannya, tidak boleh memberontak. Wa an naquma au naqula bil haqqi haitsu ma kunna. Ini di antara baiknya. Kami melakukan atau mengucapkan kebenaran dimanapun kami berada. Pokoknya lakukan yang benar, ucapkan yang benar dimanapun berada. La nakhafu fillahi laumata laim. La nakhafu fillahi laumata laim. Kami tidak takut karena Allah, demi Allah, celaan orang yang mencela. Nah, selama itu berada di atas kebenaran, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tidak takut dengan murkanya manusia. Nah, makanya di hadis lain juga Nabi mengatakan manil tamasa ridallah bisakhatin nas. Siapa yang mengejar ridhanya Allah sekalipun harus murka manusia, radhiyallahu anhu wa ardallahu nas. Wa arda anhu nas. Allah akan ridho kepadanya dan Allah akan jadikan manusia ridho kepadanya juga. Wa manil tamasa ridwan nas bisakhatin nas. Siapa yang mengejar ridhonya manusia sekalipun harus mendapatkan murkanya Allah, sakhitallahu alaihi. Allah akan murka kepadanya, wa askhatallahu alaihi nas. Dan Allah akan menjadikan manusia murka juga kepada. Jadi seorang alim yang dia kejar adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya mengatakan wa qad akhadallahu al-mitsaqa 'alal alim. Allah telah mengambil perjanjian terhadap seorang yang berilmu. Ada perjanjian, tidak boleh dilanggar. Allah telah mengambil perjanjian. Siapa saja yang diberikan ilmu, siapa saja yang dimudahkan baginya ilmu sehingga dia menjadi seorang alim, seorang ulama, maka wajib bagi dia. Ada perjanjian antara dia dengan Allah. Ayyubayna ilmahu. Agar dia senantiasa menjelaskan ilmunya, menyampaikan ilmunya. Wala yaktumahu. Wala yaktumahu. Dan tidak menyembunyikannya. Itu perjanjian antara Allah dengan seorang alim. Ilmu yang Allah ajarkan kepada dia harus dia sampaikan. Tidak boleh dia sembunyikan. Qala ta'ala fi surati Ali Imran. Qala ta'ala fi surati Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Ali Imran.
ayat 187. Wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab. Wa id. Dan ingatlah wahai Muhammad. Wa id akhadallahu, ketika Allah mengambil mitsaqa, perjanjian. Allah mengambil perjanjian kepada alladzina utul kitab, kepada orang-orang yang diberikan Alkitab, diberikan kitab suci, Zabur, Taurat, Injil, dan kitab-kitab suci yang lainnya. Allah berikan kepada mereka kitab suci, diberikan pemahaman terhadap kitab suci, diberikan ilmu terhadap kitab suci. La tubayyinunnahu linnas. Allah mengambil perjanjian kepada orang-orang yang diberikan ahli kitab, diberikan Alkitab, termasuk Al-Quran, agar mereka senantiasa menjelaskannya kepada manusia. Litubayyinahu, la tubayyinunnahu linnas. La tubayyinunnahu linnas, agar engkau senantiasa mengajarkannya, menjelaskannya kepada manusia. Wala taktumunah, dan kalian tidak menyembunyikannya. Al-ayat, sampai terakhir ayatnya. Ini kewajiban menyampaikan ilmu dan larangan menyembunyikannya. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diucapkan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man katama ilman, man katama ilman, siapa yang menyembunyikan satu ilmu. Dia punya ilmu tapi dia sembunyikan. Aljamahullahu bilijamin minnar, Allah akan membelenggunya, mengikatnya dengan api neraka. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Ini ancaman keras bagi orang yang menyembunyikan ilmu. Cuma terkadang ada satu ilmu bukan disembunyikan, tapi ilmu itu disampaikan hanya kepada orang-orang tertentu yang pantas untuk ilmu itu. Jadi tidak boleh juga semua yang kita tahu disampaikan kepada semua orang, setiap orang tidak boleh juga. Karena ada ilmu cocok untuk sebagian, tidak cocok untuk orang yang lain. Makanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membonceng Mu'adz bin Jabal, kemudian Nabi mengatakan, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad wa haqqul 'ibadi 'ala Allah? Apakah kamu tahu apa haknya Allah terhadap hamba-hamba dan apa haknya hamba kepada Allah terhadap Allah? Mu'adz mengatakan, Allah wa Rasulullah a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Nabi mengatakan, haqqullahi 'alal 'ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Haknya Allah terhadap hamba-hambanya agar mereka senantiasa menyembah Allah, menyembah Dia dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu. Wa haqqul 'ibadi 'ala Allah, sedangkan haknya hamba kepada Allah, alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a, tidak mengazab, tidak menyiksa, tidak menghukum siapa saja yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu. Mu'adz bin Jabal mengatakan kepada, ya Rasulullah, afala ubashshirun nas? Bolehkah saya menyampaikan hadis ini kepada manusia? Ini kabar gembira. Kata Rasulullah, jangan kamu sampaikan hadis ini kepada orang-orang, kepada sahabat di masa itu. Fayattakiru, khawatir mereka akan berpangku tangan. Yang penting sudah mengucapkan la ilaha illallah, pasti masuk surga. Tidak perlu sholat, tidak perlu beribadah, tidak penting perbaiki tauhid. Jangan sampai salah paham, itu maksudnya. Jadi ada ilmu cocok untuk seseorang. Bisa disampaikan kepada seorang. Dia bisa paham, dia bisa mengerti, tidak akan menimbulkan kerusakan. Ya.
Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan haditsun nas bima ya'rifun. Sampaikan kepada manusia apa yang mereka bisa pahami. Atuhibbuna ayyukadziballaha wa rasulah. Atuhibbuna ayyukadziballaha wa rasulah. Apakah kamu ingin Allah didustakan, Rasulnya didustakan karena kamu menyampaikan sesuatu yang mereka kurang paham, tidak mengerti. Nah, ini bukan, ini tidak termasuk menyembunyikan ilmu, tapi memilih-milih ilmu. Yang menyembunyikan itu memang dia tidak sampaikan. Jelas-jelas orang butuh ilmu itu dia tidak mau sampaikan. Dia sembunyikan, takut, tidak berani. Takut karena dunianya, takut karena padahal tidak ada yang perlu ditakutkan. Atau terkadang orang datang kepada dia, Ustaz, saya mau belajar, saya mau menuntut ilmu. Wah, saya sibuk ini. Padahal tidak sibuk. Ada waktunya, tapi tidak mau menyebarkan ilmunya, tidak mau berbagi dengan ilmunya. Atau bahkan terkadang menjual ilmunya. Waliyazubillah. Artinya hati-hati. Ketika ada orang yang membutuhkan ilmu kita sampaikan. Ketika masyarakat membutuhkan ilmu kita sampaikan. Dengan melihat situasi dan kondisi. Karena Abu Hurairah itu pernah mengatakan, saya menghafal 3 ilmu dari Rasulullah, saya sampaikan 2, saya sembunyikan 1. Tidak dia sampaikan. Kenapa? Karena berkaitan dengan masalah fitnah, masalah nama-nama raja-raja yang menyimpang. Tidak mau disampaikan. Kalau disampaikan mati, dipotong lehernya. Kenapa? Karena kezaliman yang merajalela di masa itu. Jadi di sini juga seorang alim perlu ilmu dalam mempertimbangkan mana ilmu yang harus disampaikan, mana yang ilmu yang harus dia tangguhkan dulu, kemudian nanti tiba waktunya dia sampaikan, mana ilmu yang dia sampaikan kepada satu kaum, tidak disampaikan di satu waktu, tidak disampaikan di waktu yang butuh kedalaman ilmu dalam masalah ini. Kemudian Andre Guruta mengatakan, pada kana sayyidi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qudwata al-hasanata al-amaliyah. Telah terdapat pada tuanku, tuan kita, penghulu kita, pemimpin kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teladan yang baik secara amaliyah, secara praktek. Nabi memberikan kita contoh teladan secara nyata dalam kesehari-hariannya. Famakarat hayatuhu mawaidha kalamiyah. Tidaklah kehidupannya Nabi, tidak ada pada kehidupan Nabi itu, keseharian Nabi, nasihat sebatas ucapan saja. Menasihati kemudian tidak ada prakteknya. Tidak seperti itu Nabi. Balkanat siratuhu amaliyah lil Quran. Bahkan kehidupan Nabi, sejarah perjalanan hidup Nabi, amaliyatun lil Quranil Karim. Kanat siratun amali, kanat Nabi sallallahu alaihi wasallam ayatun siratan amaliyatan lil Quran. Kehidupan Nabi itu adalah perjalanan hidup secara amalia, secara nyata, amal kerja nyata. Apa yang diucapkan Nabi diwujudkan dalam kehidupan sehari-harinya. Terkhusus segala yang berkaitan dengan Al-Quran. Kanat hayatun Nabi sallallahu alaihi wasallam siratan amaliyatan. Kehidupan Nabi adalah sejarah perjalanan hidup yang nyata terhadap Al-Quranul Karim, terhadap kandungan Al-Quranul Karim. Perwujudan kehidupannya Nabi adalah
aplikasi dari ajaran Al-Quran. Makanya ketika Aisyah ditanya tentang akhlaknya Nabi, bagaimana itu sifatnya Nabi? Ada sahabat bertanya kepada Aisyah, kaifa kana khuluqun Nabi SAW? Bagaimana itu akhlaknya Nabi? Bagaimana sifatnya Nabi? Saya mau tahu bagaimana itu sifatnya Nabi. Aisyah mengatakan, karena khuluqul Quran. Akhlaknya Nabi itu Al-Quran. Kalau mau tahu bagaimana sifat-sifatnya Nabi, coba baca Al-Quran. Semua yang diperintahkan dalam Al-Quran ada pada Nabi SAW. Semua yang dicela dalam Al-Quran itu tidak ada pada Nabi SAW. Karena Nabi ketika dituruni wahyu Al-Quran, kemudian Nabi diperintahkan untuk menyampaikan dan menjelaskan Al-Quran, Nabi selain menyampaikan dengan lisan, Nabi juga sampaikan dalam kehidupan sehari-harinya, praktek. Nah, itulah sifatnya seorang alim. Ya. Jangan sampai ucapannya bertentangan dengan perbuatannya. Jangan sampai apa yang diucapkan tidak sama seperti yang dia perbuat. Lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Mengapa engkau mengucapkan sesuatu yang kamu tidak melakukannya? Sangat buruk, sangat besar murkanya Allah terhadap orang yang mengucapkan sesuatu yang dia tidak perbuat. Allah mengatakan, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum." Maka kamu pantas memerintahkan kebaikan kepada manusia sedangkan kamu lupa dirimu sendiri. Wal iyyazu billah. Nasallallahu salam. Jadi Nabi kehidupannya adalah aplikasi dari apa yang dia ucapkan, apa yang diwahyukan kepadanya berupa Al-Quran. Qada as-sahabata binafsihi. Qada as-sahabata binafsihi fil ghazawat. Nabi memimpin para sahabat dengan sendirinya, langsung Nabi turun ke medan perang kalau memang dibutuhkan. Karena terkadang Nabi hanya mengutus ketika perang kecil-kecil, hanya berupa pasukan pemantau. Nabi mengutus sahabatnya untuk memantau keadaan. Kadang Nabi hanya mengutus para sahabat. Nabi tidak ikut. Biasanya ini diistilahkan sariyah. Sariyah itu pasukan perang yang atau peperangan yang tidak dihadiri oleh Nabi SAW. Sedangkan al-ghazawat, ghazwah, jamaknya ghazawat, itu peperangan yang dihadiri langsung oleh Nabi. Jadi Nabi memimpin langsung para sahabat di medan perang. Memperlihatkan bagaimana seorang pemimpin, bagaimana cara memimpin, bagaimana taktik dalam peperangan, bagaimana menyikapi musuh-musuh, itu Nabi langsung praktekkan dalam peperangan. Jadi sahabat belajar tentang fikih jihad bukan dengan ucapan, tapi langsung dia lihat secara langsung Nabi SAW. Wa ammahum fi kulli salat. Nabi SAW mengimami mereka di setiap salat. Jadi jangan menjadi imam. Innama ju'ila liyutamma bih. Imam ditunjuk, dijadikan imam untuk diikuti. Makanya Nabi mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian seperti kamu melihat saya salat. Jadi Nabi tidak terlalu banyak bicara tentang tata cara salat. Hadis-hadis tentang salat. Kebanyakan prakteknya. Sahabat menceritakan bagaimana tata cara salatnya Nabi SAW. Nabi mengajarkan secara praktek. Wa'allamahum umura dinihim bitatbiq. Nabi mengajarkan kepada mereka perkara-perkara agama mereka dengan praktek. Langsung dengan amaliyah. Dengan prakteknya langsung. Wa akhadahum binafsihi ila Makkah fi musimil haji. Nabi membawa mereka ke Mekah. Nabi membawa para sahabatnya ke Mekah
Wa akhadhahum binafsi. Nabi menuntun mereka para sahabat dengan sendirinya, dengan langsung Nabi menuntun mereka ila Makkah, menuju Mekah fi musimil haji, di musim haji, yaitu Nabi haji pada tahun 10 Hijriah. Haji wada, haji pertama dan terakhir setelah hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi langsung fa'allamahum khutwatan manasikal haji. Fa'allamahum khutwatan manasikal haji. Nabi mengajarkan kepada para sahabat khutwah, selangkah demi selangkah, manasikal haji, tentang manasik haji atau ritual haji. Mulai dari keluar dari rumah sampai kembali lagi ke rumah. Bagaimana prosesnya, bagaimana perjalanannya, bagaimana gerakannya, bagaimana bacaannya. Tuh. Nah, makanya Nabi mengatakan kepada sahabat, "Lita'khudhu anni manasikakum." "Lita'khudhu anni manasikakum." Artinya hendaklah kalian mengambil manasik haji kalian, tata cara haji kalian dari saya. Lihat bagaimana saya mengamalkan, ikut mengamalkan. Ada masalah langsung tanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pengajaran secara praktek, langsung diperlihatkan. Nah, itu sifat seorang alim. Wal ulama'u, kata Andre Gupta, wal ulama'u warathatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi. Pewarisnya para nabi artinya apa? Ilmu yang dia pelajari dan ilmu yang dia ajarkan harus ilmu yang bersumber dari nabi. Itulah pewaris para nabi. Jangan sampai dia menganggap dirinya ulama, pewaris nabi, tapi ilmunya bertentangan dengan ilmunya nabi. Bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis. Namun, kalau dia betul-betul ulama, pewaris nabi, berarti yang dia sampaikan adalah Al-Quran. Karena itu warisannya nabi. Itu yang diajarkan nabi, itu yang disampaikan nabi. Jangan memakai logika-logika yang menentang firman-firman Allah. Berusaha meninggalkan perintah Allah dan perintah Rasulnya dengan logika-logika, dengan alasan-alasan yang tidak dibenarkan. Jadi pewaris para nabi artinya ilmunya dari Nabi SAW. Kemudian cara mengajarkannya ilmu itu, ilmu yang telah dia wariskan dari Nabi, Al-Quran dan hadis, caranya dia amalkan, caranya dia ajarkan harus juga sesuai dengan cara Nabi SAW. Di antaranya adalah mengajarkannya dengan praktek, dengan amaliyah, dengan mencontohkan, dengan memperlihatkan di hadapan murid-muridnya, di hadapan jamaahnya. Jangan cuma teori saja dan tidak melihat langsung bagaimana prakteknya. Alaihim ayyuallimun nasa bi'amalihim la bikalamihim faqat. Wajib bagi ulama itu, pewaris Nabi itu, mengajari manusia dengan perbuatannya, dengan amalannya. La bikalamihim faqat. Tidak cukup dengan ucapan saja. Yang ini. Padahal orang tidak lihat bagaimana caranya, bagaimana prakteknya. Dia ajarkan dengan ucapan dan perbuatan. Alaf wa alaf minal mawa'idhi wal khutabi tadi'u sudan. Alaf wa alaf minal mawadhi wal khutab tadi'u sudan. Alaf wa alaf, ribuan, beribu-ribu, miliaran, jutaan. Alaf wa alaf, ribuan-ribuan, artinya sangat banyak. Minal mawa'id wal khutab, dari nasihat dan khutbah. Yang banyak sekali nasihat.
Banyak sekali khutbah tadhi'u sudan. Sia-sia begitu saja. Nggak ada manfaatnya. Disampaikan, didengar, selesai. Disampaikan, didengar, selesai. Tidak ada pengaruhnya. Tidak ada asarnya. Tidak ada samara. Tidak ada buah yang bisa kita lihat. Tidak ada hasil. Kenapa sia-sia? Lianna laisa wara'aha ayya tatbiq. Lianna laisa wara'aha ayyu tatbiq. Lianna laisa wara'aha ayyu tatbiq. Karena tidak ada pengamalan setelahnya. Artinya disampaikan nasihat, disampaikan khutbah, tapi tidak ada praktek. Khatibnya pulang, yang mendengar pulang, tidak mengamalkan apa yang telah disampaikan, telah didengar. Khatibnya tidak amalkan, yang mendengar juga tidak mengamalkan. Sehingga khutbah yang didengarkan setiap Jumat, nasihat yang didengarkan bahkan setiap hari di masa sekarang, di televisi, di radio, itu didengar tanpa ada hasil, tanpa ada buahnya. Kenapa? Karena tidak ada di balik nasihat itu tidak ada pengamalan. Ya. Walinadrib ba'dal amsilah. Kasih contoh. Kita paparkan, sebutkan beberapa contoh alat tatbik sebagai penerapan. Contoh penerapan bagaimana menerapkan khutbah, bagaimana menerapkan nasihat. Kenapa? Fal khatibu yaumal jum'ah, khatib pada hari Jumat, hina yashrah haditha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalan hadzal hadis. Kalau seorang khatib menjelaskan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti hadis ini. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Kata Rasulullah, dahulu saya melarang kalian menziarahi kubur. Wa qad udzina li Muhammadin fi ziyarati qabri ummi. Dan Muhammad telah diizinkan untuk menziarahi kuburan ibunya. Fazuruha, maka ziarahilah kalian kuburan. Fa innaha tudzakirul akhirah. Karena menziarahi kuburan itu mengingatkan tentang akhirat. Melihat, oh ada orang meninggal. Kemarin hidup, sekarang sudah mati. Apa nak kerja? Allahu a'lam bagaimana keadaannya di sana. Alam barzah. Kita semua juga akan mengalami seperti yang mereka alami. Jadi menziarahi kubur tujuannya untuk mengingat akhirat. Jadi kalau seorang khatib menyampaikan hadis ini dalam khutbahnya atau dalam nasihatnya, bagaimana mengamalkan hadis ini? Thumma ba'da lintihai minas salati yaqul khatib. Setelah selesai sholat Jumat, maka sang khatib berdiri menyampaikan kepada jamaahnya, ayyuhal muslimun, wahai sekalian umat Islam, setelah sholat Jumat ini, innana al-yawma sanazuru maqbaratal fulaniyah. Hari ini kita akan menziarahi pekuburan fulaniyah, artinya pekuburan tertentu. Pekuburan apa saja yang ada di dekat masjid itu, yang ada di kampung itu. Kita akan datang menziarahi pekuburan ini. Ba'da salat al-asr. Nanti setelah salat asar. Karena mungkin setelah salat Jumat orang mau pergi makan, orang mau pergi istirahat. Insya Allah kita akan pergi ziarah kubur. Untuk mengamalkan hadis ini, hadis yang saya sampaikan. Setelah salat asar. Faman ahabba ayyam tathila wa yutabbika sunnata Rasulullah SAW falyahdur ilal jami'. Siapa yang ingin mengamalkan, mempraktekkan sunnah Rasulullah SAW itu menziarahi kubur, maka hadirlah di Masjid Al-Jami'. Silakan datang ke masjid sebentar sudah asar, kita akan bersama-sama ke kuburan untuk menziarahi kubur. Nah ini pengamalan terhadap apa yang disampaikan pada
khutbah Jumat. Langsung dipraktekkan, langsung diamalkan. Au yaqul khatib, atau sang khatib mengatakan alal mimbar kalami Rasulillah, di atas mimbar khatib menyampaikan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sa'i 'alal armala wal miskin kal mujahidi fi sabilillah. Orang yang berjalan untuk memenuhi kebutuhan armalah, orang-orang lemah, orang-orang miskin, seperti mujahid di jalan Allah. Ketika datang membagikan sembako, membagikan makanan, membagikan pakaian, membagikan uang kepada orang-orang miskin, mendatangi rumah-rumah mereka, itu seperti orang yang jihad di jalan Allah. Tsumma ba'da shalah, kemudian setelah sholat Jumat, yaqulu, dia berkata, annana sanazuru ba'da salatil asr al-miskin fulani. Wahai jamaah, wahai orang, wahai pas sekalian jamaah, insyaallah setelah sholat asar, badal asr, kita akan menziarahi rumahnya orang miskin si anu itu, si fulan itu. Ada tetangga kita miskin, kita akan datang setelah asar menjenguknya, fil malja'i atau fil baiti. Fil malja artinya di jalan, nanti kita tunggu dia di jalan, ketemu dia di jalan, atau fil bait, atau di rumahnya, kita datang ke rumahnya, fi makani kadza, di tempat ini, di lorong ini, di jalan ini. Faman ahabba ayyujahida fi sabilillah falyahdid lahu. Siapa yang ingin berjihad di jalan Allah, karena ini mendatangi rumah-rumah mereka, membawakan kebutuhan-kebutuhan mereka, itu jihad. Siapa yang mau berjihad di jalan Allah hari ini, datang. Sudah asar di masjid, kita akan pergi ke rumahnya si fulan. Ini pengamalan, pengamalan. Dan ini diamalkan langsung oleh Andre Guruta. Kalau kita lihat sejarahnya bagaimana dakwanya Andre Guruta, diamalkan itu. Dia datangi rumah-rumah orang, ya. Apa yang beliau sampaikan dia amalkan, langsung dia praktekkan, sehingga ilmunya berberkah, ya. Ilmunya berberkah. Kemudian Andre Guruta mengatakan, inna kulla tatbiqin amaliyin li ayyi mau'izatin aw khutbah walau fi syahri marrah. Inna kulla tatbiqin, bahwasanya semua penerapan, semua praktek, li ayyi mau'izah, terhadap nasihat apapun, atau khutbah, atau khutbah apapun, ketika kita memberi nasihat, kita memberi khutbah, kita amalkan, praktekkan, walau fi syahri marrah, sekalipun dalam sebulan cuma satu kali. Artinya dalam sebulan kita memberi nasihat, dalam sebulan kita memberi khutbah, satu saja yang dipraktekkan, satu saja yang diamalkan, satu saja yang langsung diaplikasikan, diajak manusia untuk mengamalkan itu hadis, tanfa'u aksar min mi'atil mawa'id, memberikan manfaat yang lebih banyak. Satu saja, satu dalam satu bulan, yang satu itu akan memberikan manfaat yang lebih banyak daripada mi'atil mawa'id, daripada ratusan nasihat yang tidak dipraktekkan, yang tidak dicontohkan, yang tidak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, atau tidak diajarkan kepada manusia secara amaliyah, secara praktek. Nah, ini di antara sifat-sifat seorang alim, seorang ulama. Insya Allah nanti pertemuan selanjutnya kita lihat bagaimana seorang alim itu seharusnya bersikap. Bagaimana seorang alim itu menyikapi penyimpangan, menyikapi kekeliruan, bagaimana menyikapi kesalahan-kesalahan di tengah masyarakat. Sikap seorang alim yang wajib bagi seorang alim, insya Allah nanti kita jelaskan pada
pertemuan berikutnya. Allah Ya, Pak. masih. Boleh. Fadlan. Terima kasih. Alhamdulillah alamin. Itu tadi penjelasan oleh Alena serta Ustaz Al-Hajj Umar Mansur Rahimi tentang bagaimana seorang ulama, sifat-sifat seorang ulama, bagaimana kita jikalau ingin menjadi seorang ulama mestinya bersikap, bersifat seperti ulama, yang mana panutan ulama ialah Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang dikatakan bahwasanya Nabi itu akhlaknya kehalakil Quran, seperti akhlaknya Al-Quran. Dan juga berharap kepada seluruh santri agar kiranya berusaha untuk mengikuti sifat, sikap, dan menjadi ulama masa depan insyaallah. Amin. Kemudian kepada seluruh santri Dede Abrat, apabila ada yang ingin bertanya silakan maju ke depan, aktifkan mic-nya. Kepada santriwati yang ingin bertanya silakan turun ke bawah, saya di museum. Santri yang berada pada masa pengabdian baik di Sopeng maupun di Bone, jika ada yang ingin ditanyakan silahkan aktifkan mic-nya. Baik, sepertinya dari para santri cukup paham akan penjelasannya Ustaz. Sedikit pertanyaan dari kami Ustaz. Nah, Seperti tadi yang dikatakan bahwasanya seorang penuntut ilmu mestinya menuntut ilmu lillahi ta'ala. nah, Pertanyaannya kemudian, biasanya dan kebanyakan seorang siswa murid jika kalau dia memiliki ilmu atau kelebihan dibandingkan orang lain, biasa terbersih rasa ujub, rasa sombong di dalam dirinya. Bahkan ada biasa memang yang berniat untuk menuntut ilmu demi ketenaran, supaya dipuji dan lain-lain sebagainya. Soalnya ialah bagaimana caranya agar supaya terhindar dari hal-hal tersebut, Syekh. Afwan. nah. Jadi masalah niat memang bukan masalah yang mudah, gitu ya. Bukan masalah yang gampang. Tanya para ulama itu banyak, ada di antara mereka mengatakan ma'alajtu syai'an as'abu mimma ma'u'aliju ala niyati. Tidak ada sesuatu yang saya perbaiki, yang saya berusaha untuk senantiasa baik, yang lebih sulit daripada bagaimana memperbaiki niat. Dan terkhusus dalam menuntut ilmu, memang di awal-awal seorang menuntut ilmu itu biasanya memang niatnya ya masih belum baik, belum jelas. Itu biasa itu. Hanya ada ulama juga mengatakan kunna natlubul ilma bighairi niat. Dahulu kami menuntut ilmu itu tidak ada niatnya yang bagus. Ya, biasanya ya mau juga seperti si fulan terkenal, mau seperti si fulan, mau menjadi ulama, mau biasanya itu wajar. Ya. Tapi di saat dia menuntut ilmu, ketika proses dia menuntut ilmu, dia baru memperbaiki niatnya, selalu menjaga niatnya. Setelah dia tahu pentingnya niat, setelah dia tahu bahwasanya ilmu yang besar ini tidak ada apa-apanya tanpa niat, bahwasanya baru dia senantiasa melatih, menjaga dirinya. Jadi jangan sampai ada orang meninggalkan menuntut ilmu karena dengan alasan niatnya belum bagus atau niatnya tidak bagus. Tidak, terus menuntut ilmu, nanti Allah sendiri yang akan memberikan kita niat yang ikhlas. Terus memperbaiki diri, terus mengkaji ilmu. Insya Allah kalau betul-betul
kita paham dengan ilmu, kita memahami ilmu yang diajarkan, maka akan hadir sendiri itu niat. Akan hadir sendiri niat. Makanya di sini pentingnya menuntut ilmu itu langsung kepada ulama. Langsung bertemu, langsung duduk, langsung di bawah kaki ulama. Kenapa? Karena biasanya keikhlasan ini kita bisa dapatkan secara praktek dari guru yang mengajari. Ketika kita melihat keikhlasannya guru kita, ketulusannya dia mengajarkan ilmu, biasanya kita sebagai murid akan eh, mengikut, akan menjadikan dia teladan, akan memotivasi kita juga untuk ikhlas. Nah, itulah pentingnya itu seorang alim itu praktek. Jadi ketika mengajarkan ikhlas, dia harus menampakkan, harus terlihat pada dirinya betul-betul itu keikhlasan, sehingga muridnya juga akan menjadi ikhlas. Jadi yang pertama, terus belajar. Jangan berhenti belajar karena dengan alasan niat tidak bagus. Itu di antara godaan setan itu. Setan datang, kamu itu tidak bagus, kamu itu berhenti mau ke belajar. Akhirnya berhenti menuntut ilmu, akhirnya tertawa setan, berhasil menggagalkan dia menjadi seorang alim. Padahal seandainya dia mau bersabar, dia mau terus memperbaiki diri, dia terus memohon kepada Allah agar diberikan ikhlas, diberikan teman-teman orang-orang yang ikhlas, karena terkadang itu yang ketiga, yang kedua juga atau yang ketiga. Pertama, terus belajar, kemudian kedua minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, kemudian lingkungan yang baik, gurunya ikhlas, sahabat-sahabatnya ikhlas, karena terkadang pengaruh lingkungan, kalau ketika kita berada di lingkungan orang dunia terus dia pikirkan, maka lama-lama juga kita juga akan terpengaruh. Tapi kalau kita mendapatkan guru yang ikhlas, akan kita tertransfer langsung itu tanpa diajarkan. Kita lihat bagaimana keikhlasannya, ketulusannya. Kemudian kita lihat teman-teman kita dikelilingi orang-orang yang ikhlas dan tulus. Nah, itu akan melahirkan keikhlasan di dalam diri kita. Kemudian itu lihat sejarah-sejarah ulama, bagaimana keikhlasan mereka, ketulusan mereka dalam menuntut ilmu, dan terus mempelajari tentang niat, pentingnya niat, bahayanya niat, sehingga semakin bertambah ilmunya seseorang, semakin dia menuntut ilmu, maka dengan sendirinya juga akan baik itu niat, senantiasa baik itu. Dan itu saya bilang, niat itu kadang ya berubah-ubah. Makanya Nabi selalu berdoa itu, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Itu juga termasuk masuk dalamnya itu ikhlas. Minta kepada ya Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas keikhlasan. Nah, ya namanya juga manusia, kadang eh, berubah sedikit, hanya perbaiki lagi. Ketika kita merasa bahwa niat kita sudah, eh, ketika kita mendengarkan nasihat tentang ikhlas, kita lagi berusaha tentang berusaha lagi memperbaiki. Begitu terus sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. eh, Niat itu selalu diperbaiki, selalu diperbaharui. Jangan berpikir bahwa kalau dia sudah seorang alim, seorang ulama, berarti sudah terjaga hatinya. Tidak. Setan terus mengganggu itu. Setan terus berusaha merusak niat kita, hati kita. Makanya itu harus dilawan, harus terus dilatih keikhlasan, diperbaiki niat. Eh, itu di antara caranya supaya niat itu bisa menjadi baik. Jadi niat yang baik tidak diraih dengan meninggalkan, tidak, justru dengan terus berlatih, terus beramal sampai Allah memberikan kita niat yang ikhlas. Wallahu taala a'lam. Terima kasih saya atas jawabannya. Dapat kami tangkap bahwasanya teruslah belajar serta ikutkan doa di dalam menuntut ilmu. Semoga dengan terus belajar dan berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki niat kita, meluruskan niat kita dengan baik.
Hmm. Kemudian kami mohon kembali kepada Al-Ustaz untuk menutup pengajian kita dengan memimpin doa. Hmm. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka bi annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma rabbi zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yustajabu lah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kemudian mari kita tutup pengajian kita pada malam hari ini dengan bersama-sama mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wa da'watu wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.